guys, perkenalkan nama saya Liliana Dukusumahandayani dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang efek uang dalam analisis ADAS. Tapi sebelum itu saya akan memberi penjelasan apa itu ADAS dan bagaimana konsepnya. Analisis makroekonomi Keynes. Fluktuasi ekonomi dalam sejarah dunia yang paling menyengsarakan adalah depresi besar atau Great Depression yang terjadi pada tahun 1930-an. Amerika dan negara lain mengalami pengangguran besar-besaran dan penurunan pendapatan yang sangat besar. Tahun 1933, seperempat dari tenaga kerja Amerika Serikat menganggur dan GDP real adalah 30% di bawah tingkat GDP tahun 1929. Episode ini membuat banyak ekonom mempertanyakan keabsahan ekonomi klasik. Tahun 1936, ekonom Inggris John Maynard Keynes melakukan revolusi terhadap ilmu ekonomi melalui bukunya, yaitu The General Theory of Employment, Interest, and Money. Keynes mengatakan permintaan agregat yang rendah bertanggung jawab terhadap rendahnya pendapatan dan tingginya pengangguran yang menjadi karakteristik kemerosotan ekonomi. Kritikan terhadap ekonomi klasik karena mengasumsikan bahwa hanya penawaran agregat, yaitu modal, tenaga kerja, dan teknologi, yang menentukan pendapatan nasional. Karena masalah inflasi yang semakin serius pada tahun 1960-an, para ekonom menggabungkan kedua pandangan ini dengan membuat model permintaan agregat dan penawaran agregat. Ini adalah bentuk analisis ADAS masa kini dalam pandangan Keynes dan pandangan klasik. Kemudian, apa ADAS itu? Permintaan agregat atau agregat demand atau AD adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga agregat atau kurva permintaan agregat menyatakan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli orang pada setiap tingkat harga. Kemudian, penawaran agregat atau agregat supply atau AS adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga. Karena perusahaan yang menawarkan barang dan jasa memiliki harga fleksibel dalam jangka panjang, tetapi harga yang kaku dalam jangka pendek. Hubungan penawaran agregat tergantung pada horizon waktu. Penentuan produksi nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. Y sama dengan F, K, L, Q, T. Y sama dengan pendapatan nasional, K jumlah barang modal yang tersedia, L sama dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia, Q sama dengan jumlah kekayaan alam yang telah dikembangkan, dan T sama dengan tingkat teknologi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi. Lalu, bagaimana konsep dari ADAS itu sendiri? Permintaan agregat atau agregat demand atau AD adalah jumlah total pembelanjaan oleh rumah tangga, konsumen, perusahaan, dan pemerintah pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat merupakan permintaan dari total barang serta jasa akhir pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan agregat dapat didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Permintaan agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat adalah tingkat harga serta kebijakan moneter dan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah. Permintaan agregat terdiri dari permintaan 4 sektor utama, yaitu 1. Konsumsi rumah tangga, 2. Investasi bisnis, 3. Pengeluaran pemerintah, 4. Ekspor neto. Sedangkan penawaran agregat atau agregat supply atau AS menunjukkan pada total kuantitas barang yang bersedia dihasilkan oleh seluruh produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat adalah 1. Tingkat harga, 2. Kapasitas produksi, 3. Biaya produksi. Faktor yang juga mempengaruhi penawaran adalah kapasitas produksi suatu perekonomian yang ditentukan oleh besarnya investasi real. Semakin besar nilai investasi real, maka akan meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah total penilaian penawaran barang dan jasa.
Penawaran agregat juga dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi. Contohnya, jika biaya produksi naik yang disebabkan oleh kenaikan upah kerja, kenaikan BBM yang berimbas pada kenaikan biaya produksi dan biaya transportasi, maka akan menyebabkan produksi barang menurun. Analisis ADAS merupakan analisis keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga yang mengalami perubahan. Dari sifatnya, kurva AD dapat didefinisikan sebagai suatu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran agregat yang akan dilakukan dalam suatu perekonomian sehingga bisa dibedakan konsep pengeluaran agregat dan permintaan agregat. Pengeluaran agregat berlaku pada harga tetap, permintaan agregat berlaku pada harga yang berubah. Kurva permintaan agregat adalah grafik yang menunjukkan hubungan terbalik antara permintaan agregat dan tingkat harga. Permintaan agregat mewakili jumlah permintaan dari 4 sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintah, dan sektor eksternal. Dalam sebuah grafik, kurva permintaan agregat adalah miring ke bawah. Semakin tinggi harga yang akan mendorong peningkatan jumlah total penawaran barang dan sebaliknya sebagaimana dalam konsep ekonomi mikro pada perilaku produsen dalam penawaran barang. Perubahan tingkat harga menyebabkan permintaan agregat bergerak di sepanjang kurva. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan permintaan agregat sehingga dapat menggeser kurva ke dalam ke kanan antara lain 1. Kebijakan fiskal ekspansif. Pemerintah menstimulus permintaan agregat dengan meningkatkan pengeluarannya atau menurunkan pajak. Peningkatan pengeluaran memiliki efek langsung pada peningkatan permintaan agregat. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah berdampak tidak langsung pada permintaan agregat, yaitu melalui peningkatan disposable income rumah tangga dan peningkatan keuntungan bisnis. 2. Kebijakan moneter ekspansif. Bank sentral menstimulus permintaan agregat dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Opsinya adalah dengan memotong suku bunga kebijakan, mengurangi rasio cadangan wajib, dan operasi besar terbuka melalui pembelian surat berharga pemerintah. Itu semua mendorong suku bunga di dalam perekonomian turun, meningkatkan konsumsi rumah tangga dan investasi bisnis. 3. Peningkatan kekayaan rumah tangga. Peningkatan kekayaan mendorong rumah tangga membelanjakan lebih banyak uang pada barang dan jasa. 4. Konsumen lebih optimis. Konsumen akan merasa lebih percaya diri tentang pendapatan dan keamanan kerja mereka di masa depan. Itu mendorong mereka menghabiskan proporsi yang lebih tinggi dari pendapatan untuk konsumsi barang dan jasa. 5. Bisnis lebih optimis. Jika perusahaan melihat keuntungan masa depan membaik, maka mereka kemungkinan besar akan berinvestasi lebih banyak dalam proyek modal. 6. Depresiasi nilai tukar. Depresiasi membuat barang domestik lebih murah bagi pembeli asing, dan mereka mendorong meningkatkan permintaan. Sebagai hasilnya, ekspor meningkat. Di sisi lain, depresi membuat harga barang impor lebih mahal. Pembeli domestik akan mengurangi permintaan terhadap mereka atau impor turun. Jadi, secara keseluruhan, depresiasi meningkatkan ekspor neto dan permintaan agregat. 7. Pertumbuhan ekonomi global yang kuat. Pertumbuhan ekonomi yang kuat meningkatkan permintaan terhadap barang-barang domestik dan mendorong ekspor. Mengonsumsi impor adalah konstan pertumbuhan global yang lebih kuat meningkatkan ekspor neto. Penawaran agregat atau agregat supply atau AS adalah total barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perekonomian. Hal tersebut mempunyai perilaku yang berbeda-beda, baik dalam jangka sangat pendek, jangka pendek, dan jangka panjang. Masing-masing memiliki elastisitas yang berbeda. 1. Penawaran agregat jangka pendek menentukan PDB real aktual ketika kurvanya berpotongan dengan kurva permintaan agregat disebut dengan equilibrium makroekonomi jangka pendek. 2. Penawaran agregat jangka panjang menentukan PDB potensial atau disebut juga dengan output potensial dan sama dengan PDB real aktual ketika equilibrium jangka pendek tepat pada kurva penawaran agregat jangka panjang.
Penawaran agregat jangka pendek ditentukan oleh faktor jangka pendek seperti tingkat harga, harga input dan ekspektasi harga, dan faktor jangka panjang seperti teknologi dan peningkatan modal fisik. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya, faktor jangka pendek tidak mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang. Kurva penawaran agregat adalah representasi grafis dari hubungan antara tingkat harga dan output agregat mengkonsumsikan faktor lain konstan. Ekonomi membagi menjadi 3 kategori berdasarkan bagaimana masing-masing berperilaku dalam menghadapi perubahan tingkat harga, yaitu 1. Penawaran agregat jangka sangat pendek. Kurva penawarannya adalah garis horizontal yang menunjukkan elastis sempurna di mana harga dan biaya adalah tetap. Mewakili bagian pertama dari model Keynesian, dalam jangka sangat pendek, perusahaan menyesuaikan output tanpa meningkatkan biaya karena memiliki kapasitas yang menganggur. Mereka hanya menyesuaikan jam kerja dan mengintensifkan fasilitas produk mereka di dalam menanggapi perubahan permintaan. 2. Penawaran agregat jangka pendek. Kurva penawarannya adalah miring ke atas sehingga tingkat harga yang lebih tinggi akan meningkatkan output agregat. Sebaliknya, tingkat harga yang lebih rendah mendorong penurunan output agregat dan perubahan output tersebut terjadi di sepanjang kurva, tidak menggeser kurva kanan atau ke kiri. Ekonomi mengonsumsikan beberapa biaya seperti biaya sewa dan upah untuk tidak merubah dalam jangka pendek. Sehingga ketika tingkat harga naik, bisnis melihat margin keuntungan yang lebih mendorong mereka untuk meningkatkan output. Tapi sebaliknya, ketika harga turun, margin keuntungan menurun, mendorong mereka untuk memangkas output. 3. Penawaran agregat jangka panjang. Penawaran agregat jangka panjang mewakili output potensial perekonomian atau PDB potensial adalah output tertinggi yang bisa dicapai oleh sebuah perekonomian menggunakan sumber daya produk yang ada. Ketika PDB real sama dengan PDB potensial, kita mengatakan perekonomian berada pada lapangan kerja penuh atau full employment. Tidak seperti penawaran agregat dalam jangka pendek, ekonomi mengasumsikan semua biaya output adalah variabel dalam jangka panjang, sehingga mereka merubah menyesuaikan secara proporsional dengan perubahan dalam output agregat. Misalnya, ketika output agregat memikat, semua biaya meningkat dan sebaliknya, ketika output turun, semua biaya juga turun. Ini adalah kurva berdasarkan bagaimana masing-masing perilaku dalam menghadapi perubahan tingkat harga. Faktor yang mempengaruhi penawaran agregat jangka pendek adalah perubahan penawaran agenda jangka pendek terjadi akibat perubahan dalam faktor jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian, mempengaruhi biaya produksi dan kapasitas produktif perekonomian. Tidak seperti perubahan dalam tingkat harga, faktor tersebut menyebabkan penawaran agregat berubah dan menggeser kurvanya ke kanan, yaitu kenaikan output, atau ke kiri, yaitu penurunan output. Faktor jangka pendek tersebut meliputi 1. Harga input, 2. Upah nominal, 3. Ekspektasi harga output, 4. Pajak bisnis, 5. Subsidi pemerintah, 6. Kurs. Faktor jangka pendek yang sudah dibahas sebelumnya tidak mempengaruhi penawaran agregat jangka panjang, karena semua biaya variabel menyesuaikan perubahan tingkat harga secara proporsional, sehingga perubahan biaya input tidak berpengaruh. Penawaran agregat jangka panjang berubah hanya ketika terjadi perubahan dalam faktor jangka panjang tersebut mempengaruhi kapasitas produktif dan karena itu output potensial. Misalnya, penawaran agregat jangka panjang meningkat dan kurvanya bergeser ke kanan jika pasokan tenaga kerja meningkat memungkinkan banyak orang menghasilkan output. Modal manusia membaik mengarah pada tenaga kerja yang lebih berkualitas. Sumber daya alam yang lebih banyak tersedia, lebih banyak input untuk diolah menjadi output. Modal fisik meningkat memungkinkan perekonomian lebih produktif daripada ketika mengandalkan tenaga kerja. Kemudian, teknologi lebih maju memperbaiki kualitas dan produktivitas modal fisik dan modal manusia. Kondisi keseimbangan ADAS dipandang sebagai keseimbangan makroekonomi yang stabil. Pada saat itu terjadi,
Penawaran barang dari perusahaan-perusahaan sudah mencapai kestabilan. Perusahaan-perusahaan sudah tidak ingin menambah atau mengurangi output yang mereka hasilkan. Dari sisi permintaan agregat, juga menilainya sebagai kondisi di mana permintaan cenderung tidak akan berubah. Pada titik E, terjadi kondisi di mana jumlah agregat demand atau AD sama dengan jumlah agregat supply atau AS. Kita katakan sama karena pada kurva kita dapat melihat terjadinya perpotongan antara kurva AD dan kurva AS, dan titik E tepat pada titik perpotongan kedua kurva tersebut. Kondisi keseimbangan terjadi pada saat pendapatan nasional sebesar Y3. Tingkat harga pada saat keseimbangan terjadi yaitu pada harga sebesar P2. Tingkat harga keseimbangan yaitu berbentuk dari kurva tersebut ditunjukkan pada tingkat harga P2. Pada tingkat harga di luar P2 tidak akan terjadi keseimbangan dan justru interaksi permintaan agregat dan penawaran agregat akan menggeser tingkat harga pada P2 untuk mencapai keseimbangan. Apabila tingkat harga barang saat ini bukan pada tingkat harga keseimbangan, maka akan terjadi penyesuaian di dalam jumlah permintaan, penawaran, dan tingkat harga. Misalkan tingkat harga saat ini yaitu sebesar P3, maka terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran oleh perusahaan melebihi sisi permintaan. Implikasi dari kondisi kelebihan penawaran ini akan membuat tingkat harga akan turun. Saat tingkat harga menurun, sisi penawaran juga sekaligus menurunkan jumlah penawaran. Sebaliknya, sisi permintaan akan meningkat. Penyesuaian penurunan tingkat harga menurun jumlah penawaran dan kenaikan jumlah permintaan pasca penurunan harga akan terus berlangsung terbentuknya keseimbangan ADAS tersebut. Begitu pula bila harga di bawah harga keseimbangan seperti pada tingkat harga P1, maka akan ada penyesuaian-penyesuaian. Pada tingkat harga P1 terjadi kelebihan sisi demand yang melebihi sisi supply. Ini akan berdampak pada peningkatan harga. Saat harga meningkat, maka terjadi penyesuaian di mana jumlah permintaan akan berkurang. Sedangkan sisi penawaran akan bertambah. Penyesuaian pada tingkat harga yang meningkat, penawaran yang meningkat, dan permintaan yang berkurang akan terus terjadi hingga keseimbangan ADAS tercapai. Dari gambar tersebut, dapat dipahami bahwa keseimbangan ADAS akan melihat hubungan pendapatan nasional dengan tingkat harga. Kondisi keseimbangan ADAS akan terbentuk pada saat jumlah agregat demand sama dengan jumlah agregat supply. Saat keseimbangan ADAS terjadi, tingkat harga saat itu yaitu tingkat harga keseimbangan. Interaksi dari sisi permintaan dan sisi penawaran serta tingkat harga apabila belum seimbang pada akhirnya akan selalu mengarah pada kondisi keseimbangan ADAS tersebut. Efek yang terjadi dari analisis ADAS. Pertama, contohnya yaitu ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengurangi subsidi energi pada bahan bakar minyak. Hal ini mengakibatkan kenaikan harga bahan bakar. Kenaikan harga bahan bakar tersebut menyebabkan biaya produksi naik bagi perusahaan-perusahaan yang bergantung pada energi fosil untuk proses produksi mereka. Dalam analisis ADAS, kenaikan biaya produksi ini akan mendorong kurva penawaran agregat atau AS ke atas. Akibatnya, tingkat harga untuk berbagai barang dan jasa akan cenderung naik. Namun, peningkatan harga bahan bakar juga dapat mempengaruhi permintaan agregat atau AD. Konsumen akan mengalami penurunan daya beli karena harus mengalokasikan lebih banyak uang untuk membeli bahan bakar, yang kemudian dapat mengurangi permintaan barang-barang konsumen lainnya. Dalam analisis ADAS, penurunan permintaan agregat ini akan mendorong kurva permintaan agregat atau AD ke kiri. Selanjutnya, untuk mengatasi tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak dunia, pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter, seperti menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menahan inflasi. Selain itu, pemerintah juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dengan mendorong investasi dalam negeri terbarukan atau meningkatkan efisiensi energi. Kemudian, contoh kedua yaitu pada suatu periode terjadi penurunan tajam dalam permintaan agregat atau AD.
Kemudian, contoh kedua yaitu pada suatu periode terjadi penurunan tajam dalam permintaan agregat atau AD di Indonesia karena adanya krisis ekonomi global atau perubahan dalam kebijakan fiskal yang mengurangi pengeluaran pemerintah. Penurunan AD menyebabkan penurunan produksi di berbagai sektor ekonomi karena perusahaan-perusahaan mengurangi produksi untuk menyesuaikan diri dengan permintaan yang lebih rendah. Dalam analisis ADAS, penurunan permintaan agregat akan menggeser kurva permintaan agregat atau AD ke kiri, menyebabkan titik keseimbangan ekonomi berubah ke arah bawah. Akibatnya, tingkat produksi di masyarakat menurun yang dapat mengakibatkan peningkatan tingkat pengangguran. Peningkatan pengangguran ini dapat terjadi karena perusahaan-perusahaan mulai melakukan pemotongan tenaga kerja sebagai respon terhadap penurunan permintaan. Pengurangan tenaga kerja ini dapat mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga jasa, tergantung pada seberapa luas dampak penurunan permintaan tersebut. Kemudian, dalam menghadapi peningkatan pengangguran yang disebabkan oleh penurunan permintaan agregat, pemerintah dapat merespon dengan berbagai kebijakan termasuk seperti 1. Merangsang permintaan domestik melalui program stimulus fiskal seperti meningkatkan belanja infrastruktur atau memberikan insentif konsumen untuk meningkatkan konsumsi. 2. Untuk melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi, sehingga mendorong peningkatan penawaran agregat atau AS. 3. Memberikan pelatihan, keterampilan, dan program penempatan kerja untuk membantu pekerja yang terkena dampak pemotongan tenaga kerja agar dapat kembali masuk ke pasar tenaga kerja. Kemudian, contoh kasus selanjutnya, pemerintah Indonesia mengumumkan rencana kebijakan baru yang akan mempengaruhi sektor tertentu, seperti perubahan dalam kebijakan perpajakan atau regulasi lingkungan. Pengumuman tersebut menciptakan ketidakpastian di kalangan pelaku bisnis, karena mereka tidak yakin tentang implikasi dan dampak akhir dari kebijakan baru tersebut terhadap operasi bisnis mereka. Dalam analisis ADAS, ketidakpastian bisnis dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan investor, yang dapat mengganggu keseimbangan antara permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS. Konsumen mungkin menunda keputusan pembelian atau pengembangan proyek baru karena tidak pasti tentang kondisi bisnis di masa mendatang. Akibatnya, ketidakpastian bisnis dapat menyebabkan penurunan permintaan agregat atau AD dan penawaran agregat atau AS dalam jangka pendek. Penurunan ini dapat menghasilkan siklus negatif, di mana penurunan permintaan menyebabkan penurunan produksi yang pada gilirannya dapat memperkuat ketidakpastian bisnis dan menekan pertumbuhan ekonomi. Dalam menghadapi ketidakpastian bisnis, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti 1. Memberikan kejelasan dan stabilitas kebijakan dengan memberikan komunikasi yang jelas tentang rencana kebijakan di masa depan dan dampaknya terhadap bisnis. 2. Mendorong dialog dan konsultasi dengan pelaku bisnis untuk memahami kebutuhan dan keprihatinan mereka serta menghitung masukan mereka dalam proses pengambilan keputusan. 3. Menyediakan insentif atau bantuan bagi para pelaku bisnis untuk mengurangi ketidakpastian, seperti pengurangan pajak untuk investasi dalam teknologi atau inovasi, atau bantuan dalam mematuhi perubahan regulasi. 4. Meningkatkan kesiapan dan ketangguhan ekonomi terhadap ketidakpastian dengan diversifikasi ekonomi dan peningkatan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan ekonomi bisnis. Berikut ini gambar kurva dari perubahan ADAS ke kiri yang berpindah ke arah atas atau ke bawah dari kasus sebelumnya. Kemudian contoh kasus selanjutnya yaitu pemerintah Indonesia meluncurkan serangkaian kebijakan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, termasuk program stimulus fiskal yang besar untuk meningkatkan belanja infrastruktur. Program ini berhasil meningkatkan permintaan agregat atau AD di pasar domestik karena adanya peningkatan investasi dalam pembangunan infrastruktur.
Dalam analisis ADAS, peningkatan permintaan agregat akan menggeser kurva permintaan agregat atau AD ke kanan, menyebabkan titik keseimbangan ekonomi berpindah ke arah atas. Akibatnya, tingkat produksi dan pendapatan di masyarakat meningkat, yang dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam jangka pendek, peningkatan permintaan agregat dapat memberikan stimulus tambahan bagi pertumbuhan ekonomi, karena perusahaan-perusahaan meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi. Selain itu, peningkatan belanja infrastruktur juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang konsumsi domestik. Namun, dalam jangka panjang, penting untuk memperhatikan potensi dari dampak kebijakan stimulus terhadap penawaran agregat atau AS. Peningkatan permintaan yang tidak diimbangi dengan peningkatan dalam kapasitas produksi atau produktivitas dapat menyebabkan tekanan inflasi atau defisit perdagangan yang meningkat. Dalam menghadapi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan stimulus, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, termasuk satu, yaitu memastikan bahwa kebijakan stimulus berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang, seperti investasi dalam pendidikan dan inovasi teknologi, untuk meningkatkan penawaran agregat jangka panjang. 2. Mengimplementasikan kebijakan yang mendukung investasi swasta dan mendorong sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. 3. Memperkuat infrastruktur dan regulasi untuk mendukung pertumbuhan sektor-sektor kunci seperti industri, manufaktur, dan pariwisata. 4. Mendorong potensi resiko seperti inflasi berlebihan atau ketidakseimbangan eksternal yang dapat muncul akibat peningkatan permintaan agregat yang berlebihan. Berikut kurva perubahan ADAS ke kanan yang berpindah dari arah atas atau bawah.